Shalom. Selamat pagi buat adik-adik semua yang cantik dan yang ganteng. Apa kabarnya sampai hari ini? Semuanya sehat ya? Semuanya tetap semangat walaupun kita masih secara virtual atau online. Baik belajar di sekolah maupun beribadah setiap hari Minggu. Karena Tuhan Yesus mau supaya kita semuanya bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, pagi hari ini kita mau angkat 2 buah pujian kita. Yang pertama, ini lagu lama loh, waktu zaman kakak kecil. Tapi kakak mau memperkenalkan lagu ini buat kalian, supaya kalian juga tahu lagu ini. Judulnya Pekerja Kristus. Yang kedua, nah kita mau goyang mau mere. Tapi yang satu ini, goyang mau merenya, goyang mau mere lagu sekolah Minggu. Yuk, kita semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, ikut geraknya. Kita bernyanyi bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi
sukacita. Mari memuji sorak haleluya. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Semua menari bersukacita sambil bernyanyi sorak haleluya. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Sekarang tiba waktunya kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini kami semua ada dalam keadaan sehat. Kami semua masih diberikan nafas hidup untuk kami menghirup udara yang bersih dan segar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami, yang selalu memberkati kami. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu hadir di hidup kami dan di hati kami. Pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti setiap firman yang disampaikan. Dan itu bisa memberikan kekuatan bagi kami, dan kami juga terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengenal Tuhan dengan baik, dan kami semakin cinta, kami semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai pada selesainya ibadah ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bersemayam di hati kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi dengan judul Bagaikan Bejana. Yuk, kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah lagu penyembahan kita di hadapan Tuhan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian Bagaikan Bejana. Saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang dekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba waktunya kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita kembali satukan hati kita. Kita sama-sama berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam bersama-sama untuk membaca, untuk mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini, semuanya menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami terus bertumbuh, dan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan kami tetap senantiasa ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami juga bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Berkati kakak kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sembunyikan dia jauh di balik salib Tuhan, agar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata kepada kakak kami, supaya kami mengerti Tuhan akan setiap bahasa yang disampaikan oleh kakak kami, dan itu kami simpan Tuhan di dalam hati kami. Kami buka hati kami sambut firman Tuhan, dan kami mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang mau kita baca pada pagi hari ini diambil dari Injil. Nah, kalau Injil itu apa ya? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi pada pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan kita yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Catat ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 13.
Ayat hafalannya dicatat juga ya. Amsal 3 ayat 13. Yuk, kita baca firman Tuhannya bersama-sama. Adik-adik yang ganteng dan cantik dari rumah, kakak dari tempat ini. Yuk, kita simak bersama-sama ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini tema kita adalah pintar dan berhikmat. Pintar dan berhikmat. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Pada waktu itu ada perayaan-perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada dan mereka pergi ke Yerusalem. Pada saat perayaan itu, Ibu Yesus bersama-sama dengan Yesus hadir dalam perayaan-perayaan tersebut. Tapi karena Ibu Yesus mengira bahwa Yesus ada di tengah-tengah orang-orang yang pada saat itu merayakan hari raya Paskah, jadi Ibu Yesus tidak mencari-cari Yesus. Ibu Yesus tidak khawatir. Tapi ketika Ibu Yesus dan beberapa orang seperjalanan dengan Ibu Yesus pulang dari perayaan tersebut, kembali lagi Ibu Yesus tidak mencari-cari Yesus. Karena Ibu Yesus pikir, dia ada di tengah-tengah bapak-bapak, dia ada di tengah-tengah orang-orang yang lebih besar dari dia. Pasti dia aman. Nah, pada saat Ibu Yesus sampai
Di tempat tujuan, Ibu Yesus lalu mencari-cari. Dia bingung Yesus ada di mana. Dia cari-cari Yesus, cari-cari lagi, tapi dia tidak ditemukan di antara orang-orang yang seperjalanan dengan Ibu Yesus. Lalu dengan rasa khawatir, ya, Ibu Yesus takut, Yesus hilang, ya, Ibu Yesus kembali lagi ke Yerusalem. Dia mencari lagi di sana. Akhirnya Ibu Yesus menemukan Yesus di dalam Bait Allah. Dia sedang duduk-duduk adik-adik di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama itu adalah pemuka-pemuka agama yang pintar. Dia duduk, dia tenang, mendengarkan mereka berbicara. Mendengarkan mereka berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Ketika ada beberapa pertanyaan demi pertanyaan yang diungkapkan, maka Yesus pun bisa menjawabnya. Yesus menjawabnya dengan tenang. Nah, kenapa Tuhan Yesus ada di dalam Bait Allah? Adik-adik mau tahu kenapa Tuhan Yesus ada di dalam Bait Allah? Tuhan Yesus mau tahu adik-adik, apa sih yang ada di dalam Bait Allah itu? Tuhan Yesus juga mau tahu. Tuhan Yesus juga mau mendengarkan. Alim ulama itu berbicara. Agar apa? Agar Yesus menjadi pintar. Akhirnya apa adik-adik? Firman Tuhan bilang, Yesus semakin besar, Yesus semakin berhikmat. Dan Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik tahu nggak apa arti kata berhikmat? Berhikmat itu berasal dari kata hikmat, yang artinya bijak, yang artinya arif. Berarti hikmat itu datang dari manusia atau Tuhan? Ya, hikmat itu datangnya dari Tuhan, dan itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, artinya orang berhikmat adalah orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana tema kita pada pagi hari ini dikaitkan dengan adik-adik semua yang sekarang masih sekolah, masih harus mengerjakan PR, masih harus mengerjakan ulangan-ulangan, masih harus mengerjakan tugas-tugas sekolah yang lainnya. Mungkin ada di antara adik-adik yang pintar matematika. Ada juga di antara adik-adik yang pintar bahasa Inggris. Ada yang pintar main musik. Ada yang pintar berdeklamasi. Ada yang pintar bernyanyi. Dan semua ilmu yang bisa kalian dapatkan. Nah, kepintaran yang kalian dapatkan itu pun datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kepintaran. Tuhan juga yang mau agar kita bisa mempergunakan kepintaran kita dengan tujuan yang baik. Kita bisa mempergunakan kepintaran itu dan bisa berhikmat ketika kita pintar.
Ketika kita pintar, kita bisa menolong orang yang lemah. Bukan malah mengejek atau merendahkan atau menghina sekalipun. Kalau kita pintar, harusnya kita tahu, oh iya, aku anak pintar. Aku tidak boleh menghina temanku, aku tidak boleh mengejek temanku, aku tidak boleh merendahkan orang lain. Tapi aku bisa mengasihi mereka. Aku bisa membawa kepintaranku ini di dalam hikmat yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari jadilah anak-anak Tuhan yang pintar. Sama seperti Tuhan Yesus yang dari masa kecilnya juga dia sudah menjadi anak pintar. Dan kepintaran yang dimiliki Tuhan Yesus itu diturunkan kepada setiap kita, anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus, anak-anak milik pusakanya Tuhan Yesus. Kelak kalian akan menjadi orang yang sukses ketika kalian sudah pintar. Kelak orang tua kalian akan bangga ketika kalian menjadi orang yang pintar, kalian sukses di dalam hidup kalian. Selamat menjadi orang pintar adik-adik semua. Pakailah kepintaran itu di dalam hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah membaca, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk menjadi anak yang pintar dan berhikmat, agar kiranya dengan kepintaran kami Tuhan, kami mempunyai tujuan yang baik. Dengan kepintaran kami bisa memuliakan nama Tuhan, kami bisa meninggikan nama Tuhan dan memasyurkan nama Tuhan. Dan kami bisa memberitakan Tuhan melalui kepintaran kami. Karena kami tahu Tuhan, kepintaran yang kami miliki adalah datangnya dari Engkau saja. Berkati firman-Mu ini Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, berikan terus yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus luar biasa baik dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dengan judul lagu Ku Ingin Berperangai. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus sambil memuji nama Tuhan. Laksana Tuhanku,
datang, Yesus datang, kumpulkan permata. Anak-anak lapar mata yang bercahaya, seperti bintang di langit. Anak-anak bercahaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Anak kecil yang cinta penebus, sangat indah dan berharga di hati Yesus. Seperti bintang di langit, anak-anak bercahaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Yuk adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang waktunya kita mau berdoa untuk persembahan. Dan sekaligus kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya kita lipat tangan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Kuduskan Bapa, agar apa yang kami berikan ini Tuhan, kami kembalikan demi kemuliaan dan hormat untuk nama Tuhan Yesus saja. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati orang tua kami Bapa, yang sudah berjerih lelah. Mereka bekerja keras untuk bisa menghidupi kami, baik sekolah kami, baik kebutuhan-kebutuhan kami yang lainnya. Tuhan yang memberkati, berikan mereka senantiasa kekuatan Tuhan, berikan mereka senantiasa semangat Tuhan, semangat dari Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan Tuhan, agar mereka juga tetap senantiasa bisa membimbing kami, bisa menuntun dan mengarahkan kami, untuk kami bisa hidup terus di dalam terang jalan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka Bapa, Engkau jamah mereka Tuhan, agar kiranya dengan obat, dengan lawatan dan jamahan Tuhan, mereka bisa disembuhkan, mereka sehat kembali Tuhan, dan mereka juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Mari Tuhan, Engkau juga yang memberkati adik-adik kami Bapa, di dalam persekolahan mereka. Walaupun masih ada yang online, walaupun sudah ada yang bertatap muka dengan guru mereka di sekolah, berikan kepintaran mereka Bapa, untuk mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran Tuhan, agar mereka semakin mengerti apa yang dipelajari. Biarlah mereka juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang mereka pelajari pada saat ini. Berikan mereka ketekunan Tuhan, berikan mereka kerajinan, baik di dalam mengerjakan tugas maupun di dalam mengikuti setiap ulangan, agar kelak pada hari kenaikan kelas, mereka juga bisa mendapatkan nilai yang datangnya dari Tuhan sebagai hadiah dari Tuhan atas kerajinan dan ketekunan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Mari Tuhan, Engkau juga yang terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan Bapa, walaupun kami masih beribadah secara online. Tapi kami bersyukur, kami bersukacita, karena Tuhan Yesus selalu ada, selalu hadir di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau katakan, kami sayang, kami cinta Tuhan Yesus Kristus lebih
dari apapun yang kami miliki. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan sebentar lagi kami mau pulang Tuhan. Biar akhirnya Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang cantik dan ganteng. Tetap semangat ya belajarnya, tetap rajin ikut apa yang disampaikan Bapak dan Ibu guru di sekolah kalian. Dengarkan yang baik, catat, simak yang baik, diingat yang baik, kerjakan yang baik, hasilnya yang baik akan Tuhan Yesus berikan untuk kalian semua. Jangan lupa, kita tetap masih protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan dan keramaian. Dan kalau perlu, jangan keluar rumah. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye semua.